Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 12 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 24 ayat 1 sampai 8, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 9 sampai 15-nya nih teman-teman. Kita akan membahas tentang korban Sabat dan korban bulan baru. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 24 ayat 9 sampai 15. Korban Sabat dan korban bulan baru. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah, dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak untuk domba jantan yang 1 ekor itu, serta 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran, bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk 1 ekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk 1 ekor domba jantan 1/3 hin, dan untuk 1 ekor domba 1/4 hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan 1 ekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban menghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya di samping korban bakaran yang tetap. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya guys. Oke guys, jadi setelah Allah menetapkan korban harian, pagi dan petang, kitab bilangan tidak berhenti pada rutinitas pribadi umat. Kini Allah memperluas cakrawala ibadah Israel ke dalam ritme komunal dan kosmik, mingguan yaitu Sabat, dan bulanan yaitu bulan baru. Dengan kata lain, Allah bukan hanya mengatur apa yang dipersembahkan, tetapi juga kapan hidup umatnya harus berhenti, bernafas, dan kembali kepadanya. Ibadah adalah cara Allah membentuk waktu umatnya. Di ayat 9-10, pada hari Sabat, Israel mempersembahkan 2 ekor domba, sama seperti korban harian, tetapi dengan korban sajian yang berlipat ganda. Yang menarik adalah Sabat bukan mengganti korban harian, melainkan tambahannya. Artinya, berhenti bekerja tidak berarti berhenti beribadah. Justru sebaliknya, istirahat seharusnya dipenuhi dengan penyembahan yang lebih dalam. Sabat bukan hari kosong, melainkan hari yang dipenuhi Allah. Secara teologis, Sabat mengingatkan Israel pada 2 hal besar. 1. Allah sebagai pencipta. 2. Allah sebagai penebus dari perbudakan. Dengan beristirahat, Israel bersaksi bahwa hidup mereka tidak digerakkan oleh produksi, tidak ditentukan oleh hasil, melainkan oleh Allah yang setia memelihara. Di 11-15, pada bulan baru, persembahan menjadi jauh lebih besar. 2 lembu jantan, 1 domba jantan, 7 ekor domba, ditambah 1 ekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa. Persembahan ini menunjukkan bahwa awal waktu yang baru harus dimulai dengan penyembahan, pengakuan dosa, dan pembaruan relasi dengan Allah. Setiap bulan dimulai dengan pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan atas waktu dan sejarah. Pada zaman Yesus, beliau tidak berkata, "Datanglah kepada Sabat." Beliau berkata, "Datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan." Korban Sabat dan bulan baru menunjuk pada Kristus, yang bukan hanya menerima persembahan, tetapi menjadi persembahan itu sendiri. Dalam Kristus kita belajar memberi tanpa diperbudak, bekerja tanpa kehilangan jiwa, dan beristirahat tanpa rasa bersalah. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan guys. Nah guys, firman ini bukan hanya mengajar kita memberi, tetapi juga berhenti. Berhenti untuk menikmati Tuhan, berhenti untuk mengingat bahwa hidup bukan milik kita. Berhenti agar jiwa kita tidak kering walau aktivitas rohani terus berjalan. Nah lalu,
Pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang teks ini ajarkan tentang Allah sebagai Tuhan atas waktu hidupmu? Yang kedua, di area mana kamu perlu belajar taat dalam memberi, dan di area mana kamu perlu belajar taat untuk berhenti? Dan yang terakhir, apakah istirahatmu benar-benar membawa kamu lebih dekat pada Tuhan? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ajarku untuk hidup dalam ritmemu. Ajarku memberi dengan taat dan berhenti dengan iman. Pulihkan jiwaku di dalam Engkau, agar hidupku tidak sekedar sibuk, tetapi sungguh berkenan. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.